Cewek matre kena batunya. Kisah ini ditulis oleh Modesta Irawati Bues pada tanggal 6 Agustus 2020. Kisah ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Jadi silakan dengar ya. Kisah ini berawal dari seorang mahasiswa di sebuah universitas di kota metropolitan. Namanya Ryan. Ryan berasal dari sebuah desa yang agak jauh dari kota. Ryan berasal dari keluarga yang sangat sederhana, sehingga untuk membiayai kuliah dan kehidupannya di kota, dia harus bekerja keras. Bekerja apa saja, mulai dari menjadi kuli bangunan, tukang sapu, dan menjadi karyawan swasta di perusahaan-perusahaan. Ia sangat mandiri. Sekarang, Ryan sudah masuk semester 7 perkuliahannya. Dia juga sangat aktif di kampus, baik di organisasi maupun di saat proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ryan adalah mahasiswa yang super sibuk, baik di kampus maupun di tempat kerjanya. Hal ini membuat Ryan lupa untuk mencari pacar. Sampai pada suatu hari di universitasnya melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Sebagai senior yang aktif, tentu saja Ryan dipilih menjadi salah satu panitia dalam kegiatan itu. Entah karena ada dorongan apa yang ada dalam hatinya, sehingga pada saat menjadi panitia penerimaan mahasiswa baru, dia seperti sedang mengincar seseorang di antara mahasiswa baru itu. Ryan adalah senior yang tegas dan tentu saja bertanggung jawab. Dia selalu tepat waktu dan selalu berpenampilan rapi. Hal ini membuat mahasiswa baru sangat kagum dan tertarik padanya. Selain rapi, Ryan juga terlihat tampan. Diam-diam hati kecil Ryan tertumbuh oleh benih-benih cinta pada seorang mahasiswi baru itu. Sebagai senior, berkenalan dengan junior apalagi mahasiswa baru adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Dan sebagai mahasiswa baru, harus bisa menanggapi perasaan seniornya. Harus. Itu hukumnya. Kecuali mahasiswa yang sudah bersuami atau beristri. Ryan menyukai salah satu dari mahasiswa baru itu. Namanya Rani. Rani adalah gadis yang paling cantik di antara teman-teman angkatannya. Ryan sangat menyukainya. Dia segera menyatakan perasaannya itu pada Rani sebelum ada cowok-cowok lain yang beraksi. Rani menyambutnya dengan senyuman yang bertanda dia menerima hati Ryan. Entah karena Rani juga menyukai Ryan atau karena Ryan adalah seniornya dan takut kalau misalnya nanti tidak terima akan ada sanksinya atau ada hal yang lain sehingga Rani mencintai Ryan. Saya juga tidak tahu. Intinya, sejak saat itu mereka mulai berpacaran. Singkat cerita, rasa cinta Ryan semakin besar kepada Rani, sehingga dia memutuskan untuk mengajak Rani tinggal bersama dengannya. Segala kebutuhan hidup dan biaya kuliah ditanggung oleh Ryan. Begitulah kehidupan mereka. Setelah kuliah, Ryan harus bekerja, sedangkan Rani mengurus rumah. Begitulah gaya mereka hidup di kota itu. Sebagai laki-laki, Ryan sangat bertanggung jawab terhadap Rani. Dia menceritakan hubungannya dengan Rani kepada kedua orang tuanya dan juga memperkenalkan Rani pada keluarga besarnya. Intinya, Ryan menganggap Rani sebagai istrinya. Hari, bulan, dan tahun pun berlalu. Hubungan Ryan dan Rani terlihat baik-baik saja, hingga pada suatu saat Ryan berada pada puncak kesibukannya di kampus untuk persiapan praktek lapangan, proposal, dan lain-lain. Ryan sangat sibuk bekerja untuk biaya hidup berdua dan juga kuliah.
dia terlihat sangat lelah dan frustasi dengan banyaknya kebutuhan dan pembayaran kuliah yang harus dituntaskannya. Dia dilema antara terus berjuang untuk nasibnya sendiri atau demi Rani yang dianggapnya pendamping hidup. Di tengah rasa dilema itu, suara hatinya berbisik agar lebih baik dirinya dan nasibnya yang dikorbankan daripada masa depan anak gadis orang akan buram. Hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk membiayai Rani kuliah sampai selesai, kemudian dia menikahinya. Begitulah perjuangan dan pengorbanan Ryan untuk Rani. Kini Rani sudah menginjak semester akhir perkuliahannya. Tentu saja biaya yang harus ditanggung oleh Ryan semakin banyak. Namun Ryan tetap semangat kerja demi Rani. Walau sering di PHK dari tempat kerja yang satu, Ryan selalu mencari pekerjaan yang lain. Walau pekerjaan serabutan pun tidak apa-apa baginya. Alhasil, Ryan menyelesaikan kuliahnya tanpa kendala apapun. Dengan dukungan yang sempurna dan sepenuhnya dari Ryan, dia bisa melunasi segala biaya kuliahnya. Setelah wisuda, Rani meminta izin pada Ryan untuk pulang ke kampung dulu. Katanya untuk mensyukuri terselesainya kuliahnya bersama orang tuanya di kampung. Karena Ryan mempercayai Rani, dia pun mengizinkannya pulang tanpa curiga sedikit pun. Setelah mendapat izin dari Ryan, Rani segera mengurus kepulangannya, membeli tiket dan lainnya. Saat tiba hari kepulangannya, Rani terlihat sangat-sangat senang. Entah apa yang membuat perasaannya begitu. Sementara berbanding terbalik dengan Ryan yang terlihat sedih melihat kepergian Rani kekasihnya itu. Mungkin takut akan dihantui rasa rindu atau kesepian akan menggerogoti hari-harinya tanpa Rani. Sebelum pergi, mereka berpamitan. Ryan mengantarnya sampai di pelabuhan saja dikarenakan pengantar tidak diizinkan masuk di ruang tunggu atau ikut masuk ke kapal. Ryan melambaikan tangannya, tersirat rasa sedih di wajahnya. Rupanya air mata Ryan ikut nimbrung menghiasi pipi Ryan untuk melengkapi tampilan wajahnya yang layu itu. Ryan masih terbalut dalam kesedihannya, sementara Rani terlihat tersenyum mekar menghiasi bibirnya, entah senyuman itu kepada siapa. Tanpa Ryan sadari, sepasang mata yang berkepemilikan seorang pria di atas kapal sedang menunggu dan melihat kedatangan Rani sejak tadi. Pria itu adalah teman Rani semasa kuliah yang diam-diam menyukai Rani. Rani pun juga sebaliknya. Mereka saling menyukai dan rupanya Rani selingkuhi Ryan semasa kuliahnya. Rani mempercepat langkahnya agar cepat menghilang dari pandangan Ryan yang terus melambaikan tangannya. Rani telah menghilang dari pandangan Ryan. Ryan pun kembali ke kosnya untuk siap bekerja lagi. Sementara Rani kini berduaan dengan si pria pemilik sepasang mata tadi. Namanya Kay. Dia sedikit tampan, namun tidak lebih tampan dari Ryan. Mereka bermesraan di atas kapal seakan tanpa masalah apapun antara keduanya. Karena Rani tidak pernah mengakui Ryan sebagai kekasihnya yang sudah tinggal bersamanya selama kurang lebih 4 tahun sejak dia kuliah semester 1. Dia mengakui bahwa Ryan itu adalah saudara sepupunya yang harus bertanggung jawab menjaganya semasa kuliah. Hal ini membuat Kay berpacaran dengan Rani tanpa curiga apapun. Setelah sampai di kampung, Rani dan Kay rupanya semakin dekat dan sering bertemu, berkunjung ke rumah dan saling memperkenalkan diri pada keluarga. Kay adalah anak dari seorang pengusaha yang kaya di desanya. Hal ini membuat Rani semakin terpikat dan tergila-gila pada Kay tanpa mengingat lagi si Ryan yang terkapar dalam kerinduan di perantauan. Rani tidak lagi mengingat segala pengorbanan Ryan untuk dirinya. Dia benar-benar kepincut pria lain. Dia memutuskan untuk membujuk Kay agar segera melamarnya. Namun Kay bilang agar sedikit lebih sabar. Rani pun mengiyakan.
Setelah beberapa bulan kemudian, Rani merasa pusing dan mual. Dia sangat khawatir akan kondisinya. Setelah dia mengecek keadaannya, ternyata dia hamil. Dia mengandung anak dari Kei. Karena cintanya yang brutal pada Kei, dia melakukan segala cara agar Kei segera melamarnya, termasuk merayu Kei. Saat Rani mengetahui dirinya hamil, dia memberitahukan Kei, yang kemudian disambut dengan rasa senang oleh Kei. Kei segera membicarakan hal itu pada keluarganya dan segera menetapkan tanggal lamarannya. Sementara Rani dan Kei sibuk mempersiapkan lamarannya, Ryan masih sibuk di perantauan, bergumul dengan pekerjaannya agar segera mengumpulkan uang untuk melamar dan menikahi Rani. Dia sangat tekun dalam bekerja, sehingga pada suatu hari di tengah kesibukannya bekerja, Ryan mendapat kabar dari temannya semasa masih kuliah dahulu yang kebetulan bertetangga kampung dengan kampungnya si Rani. Temannya memberitahukan bahwa Rani akan dilamar oleh laki-laki lain dan akan segera menikah. Lebih parahnya lagi, Rani sedang mengandung anak dari laki-laki itu. Mendengar kabar dari temannya itu, Ryan sangat terpukul. Dia menangis dan akhirnya pingsan di tempat kerjanya. Dia sangat frustasi, sehingga dia memutuskan untuk pulang pada saat hari lamaran Rani itu diadakan. Dia meminta izin cuti di tempat kerjanya yang diiyakan oleh bosnya. Sebelum pulang, Ryan tidak lupa mengumpulkan semua bukti pembayaran kuliah Rani dan semua foto saat mereka tinggal bersama. Dia pergi dengan perasaan kacau. Setibanya di kampung, dia menceritakan segalanya pada keluarganya. Betapa sedihnya hati keluarga Ryan mengenang segala pengorbanan anaknya pada Rani. Semuanya terpukul dengan keadaan itu. Ryan memutuskan untuk pergi menghadiri acara lamaran Rani dengan membawa semua bukti yang telah ia siapkan. Ia sakit hati. Sampai di rumah Rani, begitu banyak orang yang menghadiri acara lamaran itu, termasuk keluarga dari mempelai pria atau keluarga dari Kei juga ada di situ. Betapa terkejutnya Rani melihat kedatangan Ryan waktu itu. Dia tidak berkutik. Melihat ekspresi dari Rani, Kei bertanya, "Kamu kenapa, Rani? Bukankah kamu harusnya senang karena sepupumu bisa datang di acara lamaran kita juga?" Rani semakin takut dan menunduk. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Kei. Melihat suasana itu, Ryan yang sedari tadi tambah kesal karena baru tahu kalau Rani tidak pernah mengakui dirinya sebagai pasangannya, mengangkat bicara. "Dengar semuanya, perempuan ini adalah penipu besar. Dia itu bukan sepupu saya." "Sepupu dari mana?" "Dari Hong Kong." "Hah? Aku ini suaminya. Kami sudah tinggal bersama sejak dia semester 1. Saya yang membiayai semua perkuliahannya hingga selesai. Kebutuhan hari-harinya saya yang tanggung. Apakah kau mau berbohong lagi? Hah?" Mendengar itu, semua yang hadir di acara itu sangat kaget. Apalagi orang tua Rani. Mereka sangat marah dan segera menampar Ryan karena sudah mencoreng nama baiknya. "Saya tidak percaya sama kamu. Selama ini kami selalu mengirimkan uang untuk Rani kuliah, dan katanya dia juga bekerja di sana. Kamu akan saya laporkan ke polisi," tukas ayah Rani kepada Ryan. Mendengar itu, Ryan tertawa sinis. Katanya, Om tidak percaya karena anak Om itu sudah mampu menipu Om sejak dulu. Ya memang bekerja di sana. Kerjanya morotin uang saya, Om." Ryan melempar semua foto dan bukti pembayaran kuliah Rani di depan muka ayah Rani. Melihat semua itu, semuanya kaget. Sementara Rani terus menunduk. "Om, setelah melihat bukti itu, kalau belum puas, coba tanyakan pada anak Om perempuan materi itu.
lanjut Ryan tanpa takut apapun. Kay sangat kaget, begitu juga keluarganya. Dia terlihat kecewa, entah pada siapa. Yang pastinya, Kay seketika berdiri dari tempat duduknya dan kemudian pergi meninggalkan Rani dan keluarganya yang masih menanggung rasa malu. Orang tua Kay mengejar Kay untuk bertanya mengenai kelanjutan lamaran itu. Kay menjawab bahwa batalkan saja, saya tidak mau menikahi seorang pembohong. Bayangkan mah, Pa, saya sudah dibohongi selama berapa tahun? 6 tahun mah, Pa. Mana suaminya dia akui sebagai sepupunya lagi. Pokoknya batalkan saja mah, Pa. Akhirnya orang tua Kay memutuskan untuk memberitahukan keputusan Kay pada keluarga Rani soal bayi yang sedang dikandung itu. Kalau sudah lahir, Kay yang akan membesarkannya. Keluarga Rani memohon agar acara lamarannya tetap berlanjut, namun sia-sia. Keluarga Kay segera tinggalkan keluarga Rani. Namun sebelum pergi, mereka sempat meminta maaf pada Ryan. Ryan memaafkan mereka karena itu bukan kesalahan Kay. Semua kesalahan ada pada Rani. Setelah keluarga Kay pergi, Ryan juga memutuskan untuk menyusul. Namun sebelum pergi, dia menceritakan pengorbanannya untuk Rani, di mana dia harus putus kuliah dan mencari uang, bekerja serabutan agar dia bisa biaya kuliah Rani hingga cita-citanya tercapai. Orang tua Rani sangat geram, namun Ryan tidak mempedulikannya. Dia meminta agar hari itu juga semua uang yang dipakainya untuk biaya kuliah Rani dikembalikan. Mendengar desakan untuk mengembalikan uang, orang tua Rani meminta maaf dan mohon untuk menunda waktu pengembaliannya. Ryan masih berbaik hati dan mengiyakan, namun hanya dikasih waktu seminggu. Setelah kesepakatan itu, Ryan sedikit lega, setidaknya rasa sakit hatinya sedikit terobati. Bukannya Ryan dendam, tetapi dia hanya ingin agar Rani tahu bahwa dia bukan mesin ATM-nya yang tidak punya harga diri. Dan kiranya setelah kejadian ini, Rani tidak lagi memanfaatkan kebaikan orang untuk kepentingannya. Akhirnya Ryan pun pulang dengan senyuman. Seminggu kemudian, Rani datang padanya untuk mengembalikan semua uangnya. Rani melempar uang itu ke muka Ryan sambil berkata, "Itu semua uangmu, keparat. Kamu pikir saya tidak bisa mengembalikannya, ha?" Setelah mencaci maki Ryan, dia pun berlalu dengan cowok barunya. Rupanya Rani belum bertobat. Gumam hati Ryan sambil memungut uang yang berserakan di tanah. Ryan menggunakan uang itu untuk membuka usaha. Dia ingin membahagiakan orang tuanya. Setelah usahanya berkembang pesat, Ryan menikahi seorang gadis yang dijodohkan orang tuanya. Namanya Naila. Naila gadis yang baik. Walau sudah sarjana dan lebih cantik dari Rani, namun dia berakhlak baik. Akhirnya Ryan hidup bahagia. Berbanding terbalik dengan Rani. Saat dia pergi dengan cowok barunya, setelah melempar uang di wajah Ryan waktu itu, mereka kembali bertemu dengan Kay di perjalanan. Melihat Rani dengan laki-laki baru, Kay menghadang mereka dan memberitahukan semuanya tentang Rani. Sejak saat itu, Rani ditinggalkan oleh laki-laki itu dan menjadi stres, yang akhirnya menjadi gila. Orang tuanya sangat terpukul karena melihat Rani menjadi gila. Mereka mengurus Rani karena keadaan Rani yang sedang mengandung. Namun sampai bayinya lahir pun Rani tetap gila. Dan akhirnya anak itu diasuh oleh Kay hingga besar. Sedangkan Rani meninggal setelah beberapa hari setelah ia melahirkan anaknya. Hal ini membuat orang tua Rani semakin frustasi.
Ditambah lagi mereka harus menanggung olokan dan hinaan dari keluarga dan tetangga, juga masyarakat di desa mereka. Begitulah nasib keluarga Rani pada akhirnya. Oke sahabat, itu adalah kisah cewek matre kena batunya. Semoga kisahnya bermanfaat ya sahabat hits, bahwa kebaikan orang bukan untuk dimanfaatkan, tetapi untuk menumbuhkan benih-benih kebaikan yang baru di hati orang lain. Jangan sampai seperti pepatah yang mengatakan senjata makan tuan, karena apapun yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Menabur padi akan menuai padi, menabur benci akan menuai kebencian, menabur kasih akan menuai kasih, dan menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Itulah hidup, prinsip hidup dan hukum alam. Oke sahabat, sekian kisahnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share video ini kepada teman-teman Anda. Oke, sampai bertemu lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.